Kalau harta kita selalu berusaha diupayakan untuk bisa menyenangkan orang lain yang dalam keadaan susah dan bisa menenangkan orang lain dalam keadaan gundah, bisa jadi itulah sejatinya harta yang menyenangkan dan menenangkan. Begitupun anak. Kita pengen anak jadi qurrata a'yun, anak jadi penyejuk hati, penenang jiwa, bukan cuma sekedar jadi perhiasan, tapi jadi kebahagiaan buat kita, bahagia buat dunia, bahagia buat akhirat. Maka ketika ibu bapak kita masih ada, itulah keramat kehidupan yang sesungguhnya. Terkadang kita berangkat ke keramat-keramat yang jauh, tapi ayah ibu kita lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat jawab salamnya. Kue talam terasa hangat. Kurang semangat. Kue talam terasa hangat. Makan kentang digoreng panas. Yang jawab salam dengan semangat. Yang banyak hutang semoga lunas. Baru semangat, amin. Jawab salam lebih semangat karena salam isinya doa. Semoga kita diberikan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM dan juga sekaligus yang menjadi wasilah saya untuk bisa hadir di sini, dan ini adalah hadir saya yang kedua kalinya Pak Haji ya. Alhamdulillah masih terjalin komunikasi dengan Bapak Haji Ahmad Haidir. Beberapa minggu yang lalu beliau minta untuk isi jadwal pada kesempatan pagi hari ini. Karena komunikasi berjalan dengan baik, maka ketika beliau minta, saya suka bingung nolaknya. Harusnya saya masih di Lampung, cuma berhubung yang di Lampung nggak ada undangan, jadi saya lebih mengutamakan hadir yang jelas-jelas saja. Dan juga kepada jajaran pengurus lainnya, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barkah, dan juga tentunya kepada para alimil ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah, dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan subuh hari ini. Dan mohon maaf namanya nggak tersebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan sesungguhnya kita ini gak ada yang tahu siapa di antara kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari ganteng dan cantiknya. Kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari kekayaan, kekuasaan, gelar ataupun kedudukannya. Tapi kemuliaan seseorang itu dilihat dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu dilihat dari takwanya kepada Allah. Alhamdulillah.
Dan saya sudah dibisikin sama Haji Ahmad Haidir, Ustadz, kalau di sini mah ceramah nggak usah lama-lama, karena orang-orang sini pada soleh-solehah semuanya. Dan saya bahagia, saya gembira bisa hadir di sini. Soalnya kalau saya lihat dari wajah-wajahnya nih seperti wajah-wajah calon penghuni surga. Kalau saya lihat dari wajahnya seperti wajah-wajah orang-orang yang nggak punya masalah. Aminnya berat amat. Baik ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bersyukur kepada Allah, Allah masih menghidupkan kita kembali dari kematian sementara kita. Tentunya ketika kita dihidupkan oleh Allah, pertama yang siokianya senantiasa diucapkan adalah dengan memuji kalimat Allah. Maka selepas kita bangun tidur, selalu kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur kepada Allah kita dihidupkan kembali dari kematian kita yang sementara. Karena berapa banyak orang yang tidur akhirnya kebablasan tidur dan akhirnya enggak kunjung bangun kembali, dan itulah akhir dari kehidupannya. Maka dari itu, setelah kita bersyukur telah dibangunkan kembali, inilah rangkaian awal kehidupan pagi hari kita dengan sama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah, yang tentunya ini bagian dari ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga ini juga bagian dari keistiqomahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya istiqomah itu berat, istiqomah itu butuh keseriusan. Kita bisa hadir untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Semoga dengan kita senantiasa menyempatkan waktu dan mengusahakan jasmani rohani kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, semoga Allah berkahi kehidupan kita. Karena bayangkan sunnah sebelum subuhnya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu nilainya lebih utama, lebih baik dan lebih istimewa dari dunia beserta isinya. Itu sunnahnya. Bagaimana dengan wajibnya? Maka dari itu, hadir pagi hari ini semoga kita bisa dapatkan itu semua ketika kita hadir menjalankan perintahnya, hanya membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Niat kita tulus dan ikhlas hanya untuk Allah. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang istimewa, role model dalam kehidupan kita yang paling pas, yang paling tepat, yang paling sempurna dan paripurna untuk dijadikan teladan dalam kehidupan kita. Teladan secara kehidupan pribadi, teladan secara kehidupan berumah tangga, teladan dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, bernegara, berbisnis dan berusaha, dan teladan untuk seluruh alam semesta, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadir kita hari ini tentunya setelah menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam sholat subuh berjamaah, dan juga tentunya hadir kita dalam rangka melanjutkan rangkaian pagi hari ini dengan kajian. Dan ini adalah bagian dari wajib juga kita sebagai umat Islam untuk menuntut ilmu. Semoga duduk kita di sini berharap kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, dan berharap kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin salam kenal dulu
Mungkin dulu pernah saya tampil di sini, saya hadir dampingin guru saya Ustadz Subki Al-Buguri. Beliau salah satu dai nasional dan salah satu guru saya, panutan saya, dan saya banyak belajar dari beliau. Jadi waktu saya hadir di sini dulu sebagai MC dampingin beliau, dan memang secara sejarah ataupun latar belakang saya, memang selain dunia sinetron, saya sebagai presenter dakwah dari tahun 2005 menjadi presenter dai TPI. Waktu itu pesertanya ada Ustadz Zaki Mirza, ada Kokolim, ada Ustadz Payage, ada Ustadz Hariri, ada Ustadz Albar. Dan alhamdulillah saya waktu itu nge-host atau jadi presenternya bersama kembaran saya Sahrul Gunawan waktu itu. Udah ikhlasin aja Pak, ikhlasin. Kadang kebenaran itu suka pahit gitu. Baik Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ternyata hari ini saya bisa duduk di sini, dan tentunya saya ingin menyampaikan duduknya saya di sini bukan semata-mata karena pinternya saya dalam menyampaikan. Duduknya saya berhadapan Bapak Ibu semua di sini bukan semata-mata karena pinternya saya berretorika, tapi saya punya keyakinan ini semua karena hebatnya Allah, Maha Rahman dan Rahimnya Allah, Maha kasih sayangnya Allah, yang masih mengizinkan kita untuk bisa hadir. Dan saya yakin hadir hari ini, hadir saya di tempat ini karena hebatnya doa orang tua dan berkah ilmu dari para guru. Maka kalau hidup ingin berkah, muliakan kedua orang tua dan hormati para guru. Insya Allah hidup akan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nama saya Hafiz Salim, nama aslinya Muhammad Hafiz Pak. Saya darahnya atau keturunan atau asal, jadi darah saya darah Batagor, bapak saya Banten, saya lahir di Jakarta, dan ibu saya orang Bogor. Jadi Banten, Jakarta, Bogor disingkat Batagor Pak. Kalau istri saya lahirnya di Cianjur, tinggalnya di Depok. Cianjur Depok disingkat Cipok. Paham banget. Dan alhamdulillah saya di sinetron. Kenapa nama saya Hafiz Salim? Karena nama Salim ini gelar saya ataupun nama yang memang karakter saya di sinetron Si Entong. Jadi kalau dulu syuting saya matanya yang suka dikedip-kedipin Pak, mohon maaf saya buka. Jadi kalau dulu syuting mata begini, orang pada bilang itu Bang Salim syuting mata digituin gak capek? Saya bilang capek, cuma karena saya butuh. Dan alhamdulillah dulu kalau di sinetron saya sering godain emaknya Si Entong. Ceritanya emaknya Si Entong Pak di sinetron statusnya gak punya suami alias janda. Di sinetron juga saya sering digodain sama Mpok Lela. Mpok Lela juga di sinetron ceritanya statusnya nggak punya suami alias janda. Yang bikin saya bingung Pak, di sinetron saya ngejar-ngejar janda, di sinetron saya dikejar-kejar janda, dan alhamdulillah dalam kehidupan nyata dapatnya janda. Alhamdulillah. Nasib. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dan alhamdulillah akhirnya bisa sampai di sini pada kesempatan pagi hari ini. Inilah perjalanan kehidupan Ibu. Dan setiap kita ini sedang menjalankan episode kehidupannya masing-masing. Kita manusia cuma bisa minta, cuma bisa doa, karena doa adalah bagian dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuma bisa minta kepada Allah episode yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Semoga tiap episodenya diberikan episode terbaik.
Andai dalam kehidupan kita diberikan episode-episode kesedihan, episode permasalahan, tentunya ketika kita sadar setiap cerita kehidupan kita bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka kaitkanlah hidup kita untuk Allah. Dan tentunya ketika Allah berikan episode kesedihan, episode permasalahan dalam kehidupan kita, berharap Allah senantiasa membersamai kita. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hari ini kita hadir dalam rangka haul. Haul itu temu tahun, dan biasa tentunya haul ini diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan kalau misalnya kita tahu zakat ada haulnya, zakat malah ada haulnya, karena tentunya haul itu adalah hitungan tahun. Kalau sudah ketemu tahun dan ketemu nisabnya, berarti kita jikalau itu sudah sesuai dan kita wajib dikenakan yang namanya zakat. Jadi haul itu adalah hitungan tahun. Dan tentunya alhamdulillah ketika kita hadir dalam rangka peringatan haul pada kesempatan pagi hari ini dan kita hadir di sini, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam peringatan haul hari ini. Yang pertama adalah ketika kita hadir dalam peringatan haul, kita diingatkan oleh kematian. Karena kita yang hidup ini jelas Pak, pasti suatu saat akan jumpa dengan kematian. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat dengan kematiannya. Bukan berarti setiap hari kita ingat mati akhirnya pesimis dalam kehidupan kita, bukan. Tapi ketika kita selalu ingat dengan kematian, kita selalu berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik dalam kehidupan. Berusaha untuk memperbaiki ketakwaan kita, memperbaiki keimanan, memperbaiki ketakwaan, dan memperbaiki akhlak kita, agar ketika Allah ambil umur kita, ambil kehidupan kita, paling tidak kita sudah ikhtiar, paling tidak kita sudah berusaha untuk bisa menjadi hamba yang terbaik. Karena kematian ini Pak datangnya suka tiba-tiba. Saya teringat sebuah syair dari guru saya menyampaikan, al-mautu ya'ti baghtatan, al-qabru sundukul amal, awalam yajal fi ghaflatin hatta dana minul ajal. Jadi kematian itu kadang datangnya suka tiba-tiba Pak. Itulah yang ditakutkan. Kalau kematian datangnya diinformasikan, mungkin kita sudah bisa melakukan persiapan. Kalau usia kita 40 tahun atau 50 tahun, mungkin dari awal kita sudah bisa hidup sebebas-bebasnya. Entar di masa injury time baru kita taubat sama Allah. Itu kalau seandainya bisa digituin, mungkin kita bisa lakukan itu. Permasalahannya mati nggak ada yang tahu. Makanya kita disuruh pilih, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat pasti bakal mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti bakal mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, Ustadz Hafiz. Kayaknya gila, nama saya kenceng banget suaranya. Saya ulang sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak,
Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita. Ya Allah, makanya kita pengen banget saat diambil oleh Allah dalam keadaan sedang berbuat baik. Baru aja di TikTok atau di sosmed kita lihat ada orang lagi azan, Pak. Lagi azan, itu di akhir kalimat la ilaha illallah jatuh dan meninggal dunia. Iri sama orang yang begini nih, betul nggak Bu? Ada kori selesai lagi dalam baca ayat, di tengah pembacaan ayat suci Al-Quran, ternyata itu adalah nafas terakhirnya dan kemudian meninggal dunia. Kita nggak menutup kemungkinan nih Pak, lagi ngaji begini, lagi nyender, mata merem, kepala nunduk, selesai acara dicolek nggak bangun lagi. Makanya mungkin yang lagi tidur colek temennya, takutnya kebablasan Pak. Kita ini menjalankan kehidupan kita, nggak ada yang tahu kapan saatnya Allah ambil usia kita. Makanya kita diingatkan suruh hidup sebebas-bebasnya, silahkan hidup sebebas-bebasnya, tapi ingat pasti bakal mati. Dan berikutnya wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Cintai apa saja sesukamu, cintai siapa saja sesukamu, tapi ingat pasti suatu saat akan berpisah. Enggak ada yang hidup selamanya. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berumah tangga kita, ada yang istrinya duluan, suaminya belakangan. Tapi ini jarang. Yang kebanyakan suaminya yang duluan, istrinya yang belakangan. Ada yang suami istrinya panjang umur, anaknya yang duluan. Betul nggak Bu? Karena yang namanya umur itu rumusnya bukan siapa yang tua dia yang duluan, siapa yang sakit dia yang duluan, siapa yang ditimpa musibah dia yang duluan. Enggak tentu. Ada orang yang ngejenguk orang yang sakit, yang sakitnya masih sehat, yang ngejenguknya meninggal duluan Pak. Betul nggak? Ada orang yang kecelakaan mobil ternyata masih hidup. Ada orang yang jatuh dari kamar mandi meninggal dunia. Kalau pakai rasa kita, akal kita sebagai manusia, kudunya yang tabrakan mobil yang meninggal dunia, padahal tabrakannya sudah parah. Tapi ternyata ada yang banyak yang masih hidup. Tapi ada orang yang cuma kepleset dari kamar mandi, orang yang cuma jatuh dari tempat tidur, tempat tidurnya di pinggir jurang, mati. Iya, namanya jurang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cintai siapa saja, apa saja sesukamu, pasti suatu saat akan berpisah. Bukan cuma sekedar yang hidup Pak. Kalau yang hidup mungkin dipisahkan, bisa antara suami istri dipisahkan dengan perceraian atau dipisahkan dengan kematian. Tapi ada bukan cuma sekedar makhluk, cuma sekedar kita sebagai manusia pasangan hidup. Sesuatu hal yang terkait dengan jabatan, pekerjaan, gelar, dan lain sebagainya. Yakin mungkin kalau jabatan, mungkin kalau pekerjaan, kekuasaan, pisahnya nggak nunggu dengan kematian. Ada yang sebelum mati sudah berpisah dengan yang namanya jabatannya, pekerjaannya, dan sebagainya. Maka tentunya ini jadi pengingat buat kita.
Yang berikutnya wa'mal man syi'ta fa innaka majiyun bih. Beramallah. Kita disuruh beramal, melakukan aktivitas kebaikan dalam kehidupan kita, karena pasti bakal tercatat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita suruh berbuat apa saja, tapi ingat suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Kalau mau maksiat, ya maksiat, tapi ingat ntar bakal tanggung jawab. Maka dari itu, dari haul tentunya kita diingatkan tentang yang namanya kematian. Dan yang selanjutnya, hadir hari ini adalah hadir kita dalam rangka haul, dan kita diingatkan bahwasannya selain tadi yang pertama tentang diingatkan kematian, maka haul yang hari ini kita lakukan wasilah Bapak Ahmad Haidir adalah kita diingatkan tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena setelah kita diperintahkan untuk menyembah Allah, perintah selanjutnya adalah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Jadi setelah kita diperintahkan untuk menyembah Allah, maka kewajiban berikutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dulu kita anak-anak, Pak, kita belum menyadari, kita hanya happy di dunianya kita karena kita masih anak-anak. Beranjak remaja, kita masih belum terlalu tahu dan belum terlalu berasa bahwasannya bagaimana ketika jadi orang tua, Pak. Makanya banyak mungkin kita yang hadir hari ini masa remajanya bandel, badung, sulit diatur, karena kita belum ngerasain bagaimana rasanya menjadi orang tua, Pak. Kita masih hidup di dunia kita, di masa kita, di fasenya kita sebagai remaja. Padahal orang tua kita mungkin di saat kita badung, di saat kita nakal, udah berasa banget tuh keselnya kayak apaan tahu, nahan emosinya kayak apaan tahu. Dengan kelakuan anaknya yang kita tahu mungkin masanya kita punya cerita beda-beda, karena kita belum tahu dan belum merasakan bagaimana jadi orang tua, cuma ngejalanin fasenya kita sebagai remaja, fasenya kita di masa itu. Tapi setelah kita dewasa, setelah kita berumah tangga, setelah kita punya anak dan keturunan, anak kita kecil dan kemudian jadi remaja, wah itu baru berasa, Pak. Ternyata apa yang dulu orang tua kita rasakan, apa yang dulu bapak kita, ibu kita lakukan, menghadapi kelakuan kita di masa kecil, menghadapi kelakuan kita di masa remaja, ini baru kita rasakan, yang sudah merasakan tentang itu. Sebelum anak kita lahir saja, ketika istri mau melahirkan, begitu beratnya kita, baik sebagai istri, melahirkan seorang anak, wahnan ala wahnin, derita di atas derita, berat, sakit. Jangankan rasa sakit, buat seorang ibu yang melahirkan, andai Allah cabut umurnya dalam keadaan melahirkan, yakin ibu itu yakin siap dengan keadaan terpahit sekalipun, hanya untuk bisa melahirkan keturunan kita yang berikutnya, regenerasi kehidupan berikutnya. Kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai suami, ketika istri mau melahirkan, berjibaku bagaimana mencarikan apa yang harus disiapkan. Bukan cuma sekedar persiapan mental, materi. Itu baru berasa, Pak.
baru berasa. Makanya benar ketika Allah mengarahkan kepada kita, setelah kita menyembah Allah, kita harus berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, karena kita baru tahu ketika kita sudah jadi orang tua. Ternyata yang sakit itu, melahirkan itu sakit, tapi yang lebih sakit adalah ketika dibentak sama anak. Mendidik anak itu perih, Pak. Suka duka, mati-matian kita belain buat mendidik anak. Tapi seperih-perihnya usaha kita dalam mendidik dan merawat anak, lebih perih lagi kalau anak ngelawan sama kita, Pak. Lebih perih. Sakit melahirkan mungkin buat seorang ibu sakit di area yang memang disitulah anak itu lahir dan keluar. Tapi kalau sakit hati dalam, Pak, capeknya kita, Pak, keringetan kita dalam rangka mencari nafkah buat istri dan anak, lelahnya kita, lelah di fisik, lelahnya kita, lelah di pikiran, Pak. Tapi ketika anak ngelawan orang tua, semuanya jadi berasa capek, semuanya jadi berasa sakit, semua jadi berasa lelah. Makanya sebelum nikah saja kita sudah minta sama Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta sama Allah supaya dikasih pasangan, supaya dikasih anak, pasangan yang terbaik, anak yang menjadi qurrata a'yun dalam kehidupan kita. Karena yang namanya anak, Pak, ada yang anak karakternya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak cuma sekedar jadi perhiasan. Mana yang dikatakan anak jadi perhiasan? Anak yang cuma sekedar punya prestasi, tapi secara akhlak, secara ketakwaan masih jauh dari Allah. Kita cuma bisa sekedar menceritakan anak kita, oh anak kita udah kerja di sini, oh anak kita ada ini, tapi baru sekedar bisa menyenangkan, tapi belum tentu menenangkan. Kan karakter harta tuh, Bu. Karakter harta itu, banyak harta itu menyenangkan tapi belum tentu menenangkan. Karena berapa banyak orang yang banyak harta tapi hidupnya nggak tenang. Mana harta yang menyenangkan dan menenangkan? Ketika kita punya harta, harta kita banyak digunakan untuk bisa menyenangkan orang lain yang dalam keadaan susah, dan bisa menenangkan orang lain yang dalam keadaan gundah. Kalau harta kita selalu berusaha diupayakan untuk bisa menyenangkan orang lain yang dalam keadaan susah dan bisa menenangkan orang lain dalam keadaan gundah, bisa jadi itulah sejatinya harta yang menyenangkan dan menenangkan. Begitupun anak. Kita pengen anak jadi qurrata a'yun, anak jadi penyejuk hati, penenang jiwa, bukan cuma sekedar jadi perhiasan, tapi jadi kebahagiaan buat kita, bahagia buat dunia, bahagia buat akhirat. Maka ketika ibu bapak kita masih ada, itulah keramat kehidupan yang sesungguhnya. Terkadang kita berangkat ke keramat-keramat yang jauh, tapi ayah ibu kita lupakan. Kita berani modal, biaya, bayar, terus kita berangkat ziarah.
Tapi kadang kita nggak berani berusaha, berjuang buat bagaimana bisa menyenangkan keramat yang terdekat dalam kehidupan kita. Bukan nggak boleh kita berangkat pergi ziarah ke makam-makam keramat yang mungkin kita tahu ketika kita hadir di sana untuk mengingat kita, kematian kita, mengingat bagaimana sejarah dan latar belakang kisah yang luar biasa dari para tokoh yang kita tahu, orang-orang yang memiliki nilai sejarah, bagaimana mengembangkan Islam di negara ataupun di Nusantara. Boleh, tapi jangan lupain keramat yang terdekat dalam kehidupan kita. Ketika ibu bapak kita masih ada, berarti masih kasar, Pak, masih ada. Fisiknya jelas, zohirnya terlihat, ruhnya ada. Berarti ketika zohirnya ada, jasmaninya ada, rohaninya ada, yang dibutuhkan juga harus sesuatu yang bukan cuma sekedar yang halus, tapi yang kasar juga. Maksudnya adalah ketika bapak ibu kita masih ada, jangan cuma sekedar doa yang halus yang nggak kelihatan, tapi zohirnya juga harus terlihat. Bawain, kasih duit kalau emang ada, bawain bingkisan, bawain beras, minyak, karena masih ada. Jadi jangan cuma sekedar doa. Orang fisiknya masih ada. Kita juga sebagai orang tua, maaf, ketika anak doain kita, ketika datang dia doa girang. Tapi kalau kita dibawain yakin pasti jauh lebih girang. Betul nggak, Pak? Kita emang nggak minta, enggak, sama anak kita nggak minta sebagai orang tua. Tapi kalau anak ngerti dan sadar dia bawa, kita jauh lebih senang. Udah doa dikasih juga, betul nggak? Nah beda ketika sudah enggak ada, secara zohirnya sudah tidak ada, fisiknya sudah tidak terlihat, tapi ruhnya masih hidup, halus. Kalau udah halus, Pak, udah nggak lagi butuh yang kasar-kasar. Yang dibutuhkan yang halus-halus. Doa, infak, sedekah untuk nama orang tua kita. Kemudian kebaikan yang orang tua kerjain, kita kerjain juga. Nah, itulah, maka hari ini kita hadir dalam rangka haul. Ini adalah salah satu cara kita sayang, bakti sama orang tua dan birrul walidain, yaitu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik, 2 poin ini dan 1 poin yang terakhir adalah hadir kita di sini dalam rangka haul, dan kita bersyukur hadir kita juga akhirnya kita bisa jumpa, kita bisa silaturahmi. Mudah-mudahan dengan kita silaturahmi Allah panjangkan umur kita, dan tentunya Allah tambahkan terus rizki kita. Man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yungsa'alahu fi asarih falyasil rohimah. Jadi kalau pengen dipanjangkan umur, dibanyakin rizki, jalin silaturahmi. Baik Ibu, karena MC sudah merapat, jadi emang saya juga udah hafal saya, karena kerjaan saya dulu begini, Bu. Kalau udah dapat arahan untuk deketin ustadz, udah kode ya. Baik Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum nanti mungkin saya serahkan kembali, kita baca Fatihah dulu. Fatihah kita tujukan kepada almarhum dan almarhumah, orang tua dari Bapak Haji Ahmad Haidir. Kita baca suratul Fatihah. Pertama Fatihah kita tujukan untuk baginda Nabi, untuk sahabat, dan selanjutnya untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ala hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين العلماء العاملين والمصنفين والمخلصين سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قال الله وجعل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع القبور ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومشارق الأرض ومغربها وبرها وبحرها khususan Ibu Hajah EN Bainah binti Haji Abdul Muiz, Bapak Haji Syahroni bin Haji Ilyas, dan sebutin juga nama orang tua kita dalam hati kita tunjukkan untuk mereka. Ghafarallahu dzunubahum bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ibu Bapak, izin juga saya ingin promosi sedikit. Saya doain saya lagi proses bangun pondok. Adanya di Tapos Depok, di lahan saya yang sempat saya beli di daerah Bakti Suci Tapos Depok. Doain lagi sedang proses, mudah-mudahan dikasih mudah, dikasih lancar. Legalitasnya yayasan baru yayasan, dan proses untuk legalitas pondok lagi on proses, karena tentunya masih butuh sapras, sistem pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi tetap insya Allah mudah-mudahan masih terus berproses. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah udah bisa aktif sistem pembelajarannya, santrinya, dan juga yang memang dibutuhkan oleh pondok. Baik, dan doain saya juga, saya baru merilis satu buku. Bukunya adalah judulnya MBG, tapi nggak ada kaitan dengan MBG yang ini ya. Memang hanya sekedar menempelkan nama. MBG ini adalah manajemen bingung dan galau. Jadi buku ini udah rilis, sudah tinggal proses cetak, proses ISBN-nya atau hak cipta karyanya sudah lewat, dan alhamdulillah sudah sah kalau itu adalah buku karya saya, karya tulis saya, yaitu MBG. Dan di dalam buku itu sebetulnya adalah ada tips-tips bagaimana ketika kita menghadapi dalam keadaan bingung maupun dalam keadaan galau, ataupun kita ketika dalam keadaan sedang punya masalah. Semoga itu buku jadi manfaat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan karena waktu juga sudah hampir tiba. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.